Meski menuai pro dan kontra, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mulai menerapkan aturan jam malam bagi siswa sekolah di Jawa Barat mulai Senin 2 Juni 2025. Lantas seperti apa penerapannya di lapangan? Apakah penerapan jam malam ini efektif untuk menekan kasus kriminalitas pada malam hari? Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain telah menerapkan aturan jam malam mulai Minggu 1 Juni 2025. Kebijakan ini berlaku untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Bahkan Pemkab Purwakarta mulai menggelar razia sejak Minggu malam. Saiful mengungkapkan razia dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan dari surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait penerapan jam malam bagi pelajar. Penerapan jam malam ini diklaim bertujuan mencegah para pelajar terlibat dalam aktivitas negatif seperti tawuran dan aksi geng motor. Ini kan malam pertama pemberlakuan jam malam untuk pelajar tingkat SD, SMP, SMA. Jam malam itu jadi setelah jam 9 pukul 21 nggak boleh berkeluyuran sampai pukul 4 pagi. Ya. Kalau yang kedapatan masih ditemukan gimana, Om? Nah, kita bina, ya tentunya kita kasih tahu orang tuanya, disuratin, karena ini kan semuanya kepala sekolah terlibat, Satpol PP, para kepala sekolah, sekolah SMA, SMK yang ada di Kabupaten Purwakarta. Penerapan jam malam juga dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat. Pada Selasa 3 Juni, Satpol PP Kota Depok mulai melakukan patroli. Namun menurut Kepala Satpol PP Depok, Dede Hidayat dalam keterangannya Selasa malam, patroli ini masih bersifat persuasif atau berupa himbauan. Kita sifatnya himbauan kepada warga masyarakat yang usianya masih pelajar ya, masih sekolah gitu, untuk kembali ke rumahnya masing-masing sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan. Berarti belum ada pengenaan sanksi gitu-gitu ya, Pak? Sampai saat ini kita belum ada arahan seperti itu. Jadi arahan pertama kita ini kita menghimbau dulu, menginformasikan dulu, mensosialisasikan dulu kepada masyarakat bahwa hari ini kita berlakukan dari tanggal 2 kemarin SC Wali Kota untuk menindaklanjuti tentang penerapan jam malam. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 51 PA03 Disdik tanggal 23 Mei 2025 tentang batasan aktivitas malam bagi peserta didik. Ia beralasan salah satu latar belakangnya adalah menekan kasus kriminalitas pada malam hari. Juni dan kemudian nanti di tahun ajaran baru kita ingin menekankan bahwa anak-anak yang berstatus pelajar, ingat loh, yang berstatus pelajar, mereka itu jam keluar rumahnya sampai jam 9 malam. Kemudian apakah masih boleh setelah 9 malam keluar rumah? Boleh, kalau didampingi orang tuanya, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sebelum diterapkan di Jawa Barat, aturan jam malam untuk anak telah diterapkan di Yogyakarta. Kala itu jam malam diterapkan untuk menekan kejahatan jalanan atau biasa disebut kelitih. Lalu seberapa efektif aturan itu menekan kasus kelitih di Yogyakarta? Sejak 2022, pemerintah kota Yogyakarta sudah menerapkan aturan jam malam untuk anak. Kebijakan itu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022 tentang jam malam anak. Regulasi tersebut ditantangani Wali Kota Yogyakarta saat itu, Haryadi Suyuti, pada 28 April 2022. Jam malam di Yogyakarta ditetapkan mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Sementara batasan anak menurut peraturan tersebut adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Salah satu tujuannya ialah menekan kasus kelitih. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta, Budi Asrori, dalam keterangannya Selasa 3 Juni di Yogyakarta mengatakan, aturan jam malam untuk anak memang bukan sesuatu yang baru. Budi menilai, setelah aturan jam malam itu diterapkan dan disosialisasikan secara luas, jumlah kejadian negatif yang melibatkan pelajar di Yogyakarta cenderung menurun. Sementara itu, aktivis Jogja Police Watch Baharudin Kamba berpendapat, aturan jam malam di Yogyakarta belum benar-benar efektif. Salah satu indikatornya yang menyebut peristiwa kelitih atau kejahatan jalanan masih terjadi. Berdasarkan data Jogja Police Watch, sepanjang 2024 terjadi sedikitnya 20 kasus kelitih atau kejahatan jalanan di daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan jumlah kasus kejahatan jalanan pada 2023 sebanyak 12 kasus. Sebagian kasus kejahatan jalanan itu terjadi di kota Yogyakarta. Agar aturan bisa efektif, baru menuturkan orang tua harus mengawasi anak-anaknya dengan lebih ketat. Terlepas dari pro dan kontra dalam penerapan jam malam di Jawa Barat, kebijakan ini telah ditetapkan. Tinggal bagaimana publik mengawasi agar kebijakan ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait kebijakan ini?